Saya cuma mau bahas begini aja. Kalau disebut fakta Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, saya tuh mau mengambil beberapa contoh. Dan sekali lagi ini saya nggak, karena waktu undangan demikian cepat, saya mengambil dari sumber yang saya terima dan saya belum sempat cek ya. Tapi intinya begini, kalau betul kita tuh percaya Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan, harusnya kalau kita semangat memerangi Israel, itu nggak usah dalam paham dia tentang rebutan tanah Palestina atau Yerusalem deh gitu loh. Atau apalagi mengcorner gitu ya, dengan berita tadi yang dibahas oleh Pak Zhang. Lebih baik kita bagaimana kita perang dari berlomba memerangi Israel dalam kemampuannya menguasai pengetahuan. Bagaimana Israel mampu menguasai teknologi, bagaimana kemudian dia ikut mendorong kemajuan dunia, dan itu kita nikmati. Nah, lebih baik kita perang ini. Kalau perang ini kita jadi bakal keren, karena Indonesia kemudian akan berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba mengejar ilmu pengetahuan, berlomba mengejar teknologi, bukan berlomba mengejar sesuatu hal yang sejarahnya udah panjang banget. Nanti saya akan kasih solusi lah itu. Anyway. Janji Tuhan untuk bangsa Israel ini dalam kitab Yosua disampaikan dari segala baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan kalau kita lihat tahun 2019 menurut kalender Masehi itu adalah 5779. Jadi selama 5779 tahun Israel itu eksis. Bertahan dari berbagai perang, bertahan dari pembuangan, penjajahan, genocide, intifida hingga sekarang. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Aspek-aspek kehidupan Israel itu telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa, karena itu dunia tidak punya alasan sebenarnya membenci, mencibir, menghina, meremehkan apalagi musuh Israel. Sebab sekali lagi kalau kita percaya kepada kitab suci, kebetulan saya memang nggak terlalu orang beriman, maksudnya saya nggak terlalu soleh-soleh amat lah. Tapi kalau sama kitab suci saya agak takut gitu. Saya percaya aja gitu bahwa ini adalah bangsa yang dijanjikan dan itu sudah terbukti kok gitu. Nah, kenapa tadi saya ajak cobalah kita lihat penemuan yang merubah dunia. Sekali lagi ini kita bisa cek ulang ya. Penemu pesawat, penemu mobil, sepeda, listrik, bola lampu, komputer, Android, Facebook, ya kan, Google, mesin cetak, kemudian jam, radio, ya kan, televisi. Itu orang Israel atau paling tidak ada darah Israel. Kemudian ada yang menganggap Wi-Fi, WhatsApp yang kita sering pakai, ke Instagram, Twitter, ya kan, bom atom, penemu ilmu fisika, lampu. Ini kalau betul, nih sekali lagi saya belum punya waktu untuk ngecek satu-satu ya. Kemudian bagaimana menemukan alternating current, Nikola Tesla, itu ada darah Yahudi. Kemudian bagaimana penemu medis injeksi, penemu vaksin polio, obat kanker, hepatitis C, obat sifilis, udah banyak banget lah. Kalau diurut-urut udah banyak sekali. Jadi mau saya tantang, kalau betul-betul kita ingin memerangi tanda kutip ya Israel, kita perang ilmu aja deh. Udah pasti kita jadi kedorong pinter. Kita perang teknologi aja lah. Udah pasti kita jadi semangat untuk kemudian melahirkan orang-orang yang mampu melakukan riset riset dan kajian apapun terkait teknologi yang hebat gitu. Nah, kembali kepada Israel. Siapa bilang usaha damai dari Israel itu nggak ada? Ada kalau saya bilang. Contoh ya kan. Kita lihat aja lah tahap awal rujuk Arab Israel 2017. Itu Juni Raja Arab mengundang Perdana Menteri Israel ke Riyadh. Raja Arab loh yang mengundang. Juli, Jenderal Saudi menemui Dirjen Kemlu Israel di Yerusalem. September, ini 2017 ya, pertemuan rahasia antara pejabat kerajaan Saudi dan pejabat senior di Tel Aviv. November, rapat informal tertutup pejabat Saudi dan Israel, dan disusul Menteri Komunikasi Israel mengundang Mufti Agung Saudi mengunjungi Israel. Ben Zion, warga Israel diizinkan memasuki Masjid Nabawi di 2017. Jadi sudah ada rombakan besar sebenarnya di usaha Israel dan Arab itu untuk rujuk gitu. Nah, peran penting Trump adalah bersimpati dengan keinginan kuat Israel untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara Arab. Dan untuk itu dia memanfaatkan sinyal Emirat. Di mana kemudian Trump mendukung diplomasi tiga arah menghasilkan Abraham Accord. Nah, dari perspektif Palestina dan pendukungnya, perjanjian ini dianggap itikat buruk di pihak Israel, Uni Emirat, dan Amerika. Karena dianggap, kenapa nih Israel dan Emirat telah menormalisasi hubungan? Saya melihatnya berbeda. Menurut saya betul yang dilakukan Trump, karena dengan itu dia lebih bisa merangkul isu apa sih gitu, bagaimana dia menyelesaikan dalam Palestina. Nah, Abraham Accord juga mencerminkan perubahan besar di mana negara Teluk Arab yang bertentangan dengan Iran tidak lagi menganggap hubungan dengan Israel sebagai hal yang tabu gitu loh, atau terlarang. Dan Israel telah lama menjadi hubungan dengan negara Teluk yang lebih kecil, Bahrain, Oman, Uni Emirat gitu kan. Dan bagaimana juga proses perdamaian ini terhenti setelah terhambatnya hubungan diplomatik formal ditembus oleh kesepakatan ini. Kerjasama keamanan mungkin tidak berubah ya, tapi perjanjian ini merupakan pertanda negara Teluk lainnya segera pasti merumuskan hubungan dengan Israel dan terbukti gitu.
Ada pro kontra gitu. Yang pro menganggap inilah langkah mencapai perdamaian Timur Tengah. Dan ini disampaikan jubir Kemlu Bahrain gitu. Saya termasuk orang yang pro terhadap perdamaian Uni Emirat Arab. Karena menurut saya inilah langkah mencapai perdamaian. Gimana kita mau damai kalau kita nggak raih gitu lawan kita. Nah, kemudian menghargai pernyataan bersama tripartit antara Amerika, UEA, dan Israel. Dan ini disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah ya. Kemudian perjanjian Uni Emirat Arab Israel adalah langkah bersejarah. Ini menurut jubir Kemlu Oman. Yang kontra, ini menganggap pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan Palestina. Dan ini disampaikan oleh jubir Presiden Palestina, Abu Rudaina. Nah, kemudian ada juga kontra terkait normalisasi adalah tusukan dari belakang atau pengkhianatan lah perjuangan Palestina. Dan hanya menguntungkan Israel. Ini kata jubir Hamas. Nggak tahu kita perlu dengar atau enggak, saya cuma merangkum aja kan. Dan kemudian kita harus mensuspensi hubungan diplomatik dengan Uni Arab Emirat dan menarik duta besar. Ini Presiden Turki, Erdogan. Erdogan punya kepentingan sendiri juga gitu. Nah, status dukungan dan reaksi ada dari negara pendukung. Siapa? Negara Barat mendukung, Bahrain mendukung, Oman mendukung. Yang bereaksi keras Turki, Iran, Palestina, Libya. Negara yang diam itu Saudi, Kuwait, Liga Arab. Saya nggak tahu saat itu Indonesia di mana gitu. Karena apakah mendukung, apakah bereaksi, apakah diam, saya nggak terlalu menangkap sinyal itu atau saya terlewat menangkap sinyal itu. Mungkin nanti saya minta masukannya aja. Tetapi kalau sekarang kita terlalu berapi-api, makanya pertanyaan saya sebenarnya waktu Abraham Accord di kemana gitu. Karena kalau saya pribadi, saya melihat sebenarnya Abraham Accord itu satu step hebat yang dilakukan oleh Israel. Nah, pernyataan bersama ini dinyatakan oleh Trump, Netanyahu, dan Zayed ya, bahwa terobosan diplomatik ini adalah memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Bagaimana keberanian Uni Emirat Arab dan Israel mematahkan jalur baru membuka potensi besar. Perjanjian tersebut mempertahankan prospek solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Dan ini terlepas dari kesepakatan tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa klaim kedaulatan Israel atas lembah Yordania masih dalam agenda, gitu. Kemudian UEA dan Israel juga setuju untuk bekerja sama dan menetapkan peta jalan membangun hubungan bilateral. Nah, jadi fakta terkait Palestina ini satu hal juga, mempercepat tren normalisasi jangka panjang tidak lagi bergantung pada pembentukan negara Palestina. Jadi ini menarik kan, akhirnya ada tren normalisasi yang berjangka panjang dan enggak semata-mata melihat ketergantungan pada pembentukan negara Palestina. Yang kemudian menarik pada banyak pihak adalah sekali lagi teknologi Israel itu, kemampuan pertahanan Israel, ini akhirnya membuat negara-negara muslim ingin cepat-cepat nih normalisasi dengan Israel. Dan bagaimanapun Israel melihat perluasan hubungan ekonomi global, bagaimana pemulihan pasca pandemi, bagaimana membangun sekutu regional, sebenarnya akan lebih membuat Israel kuat posisinya melawan Iran. Jadi sekali lagi bukan semata oke, this is against Palestine gitu, dia memperkuat diri dengan Arab. No, ini ada hubungannya dengan geopolitik yang lain lagi, yaitu bagaimana posisi negara-negara tertentu melawan Iran gitu. Nah, jangan lupa gitu ya, Israel itu memang negara yang sangat hebat di teknologinya. Bagaimana misalnya Amerika saja segitu hebat, itu masih sangat tergantung kepada Israel dalam faktor teknologi. Ini salah satunya adalah drone Skylord. Skylord ini di mana misalnya di 8 September 2020, program R&D ini dipimpin langsung oleh Lembaga Riset Pengembangan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Israel dengan Kantor Dukungan Teknis Penanggulangan Terorisme di Departemen Pertahanan Amerika. Intinya adalah bagaimana diluncurkan drone Skylord ini untuk pasukan militer as khusus. Bagaimana menghasilkan sistem drone dengan imersif jarak jauh yang melindungi pasukan Amerika dari berbagai ancaman udara. Kalau ini kan 2020, saat saya di Israel dulu, saya melihat bagaimana misalnya rombongan dari Pentagon itu betul-betul melihat kita ke perbatasan Golden Heights, melihat bagaimana tank-tank Merkava dan lain-lain itu dijejer dan anti debu gitu. Saat itu Amerika sedang perang di Timur Tengah, jadi dia perlu bagaimana caranya Israel mampu menghindari kemacetan di kendaraan-kendaraan berat gitu. Ini saya contohkan bagaimana Amerika yang segitu hebatnya pun di R&D itu masih sangat tergantung kepada Israel. Nah, fakta Hamas adalah teroris. Kalau ini saya rasa di 2017 ya, jangankan sekarang. Ini 2017 Menteri Komunikasi Israel Ayub Tara itu sudah jelas-jelas mendukung fatwa Mufti Arab Saudi yang Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh yang kemudian jelas-jelas melarang perang melawan Israel. Kenapa? Karena perang yang dilakukan oleh Hamas itu memang mesti diperangi karena itu teroris. Hamas itu jelas-jelas teroris. Dan fakta Hamas adalah teroris kemudian memang melekat pada semuanya gitu loh. Makanya kemudian kalau sekarang ada yang menganggap Hamas bukan teroris, ya saya agak bingung sebenarnya. Karena jelas-jelas dari fatwa Mufti Arab Saudi aja sudah menyatakan demikian. Nah, saya mau ambil sedikit, sudah mau selesai. Tapi kita lihat apa yang dinyatakan Netanyahu di Knesset ya pada fakta pertahanan Indonesia.
Netanyahu tuh merasa Israel selamat dari Firaun, selamat dari serangan Yunani, Roma, Spanyol, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab ketika Yom Kippur, ya kan, selamat dari Saddam. Dan makanya Netanyahu bilang, kami akan terus bertahan dari musuh yang hadir. Nah, saya bingung kalau Indonesia tiba-tiba dipaksa atau memaksa kehendaknya. Karena kalau buat saya lebih baik kita beresin dulu PR di rumah kita sendiri. Si padan ligitan lepas nggak bisa kita ambil lagi gitu loh. Kemudian Timur Timur lah, walaupun ini bisa kontroversi, ada yang bilang Timur Timur itu memang harus dilepas ya. Tapi intinya adalah Israel itu nggak pernah kehilangan kedaulatannya dan dia nggak akan mau gitu. Jadi sekarang dan dia terbukti nggak akan bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan tugas kita, mendingan kita beresin dulu aja lah PR-PR kita ini gitu. Terutama juga mungkin sekarang isu Papua, tadi saya lupa masukin peta Papua. Papua kalau kita salah-salah menghandle dalam hubungan diplomatik, menurut saya sudah bahaya gitu.